Assalamualaikum bos, ketemu lagi dengan saya bos dalam channel Rio Tani Makmur, tanaman subur petaninya makmur. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di lahan yang satunya ya bos ya. Sekarang kita sedang melakukan pengolahan lahan. Rencananya akan kita tanam melon juga. Sebelumnya saya mendoakan sahabat-sahabat tani seluruh Indonesia dalam keadaan sehat dan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, dan tetap dalam rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, pengolahan lahan yang kita lakukan ini, lahan udah bedengannya telah berusia lebih kurang 8 tahun. Kita tidak pernah menggeser bedengan atau membuat bedengan baru. Jadi ini lahan ini udah kita olah sekitar 1,5 tahun yang lalu, dan sekarang kita olah lagi. Kemarin udah dilakukan pembukaan mulsa plastik yang masih tinggal atau yang udah lapuk, pembersihan. Sekarang dilakukan pembuatan solokan untuk penaburan pupuk kandang. Jadi di sini tiap bedengannya yang baru dibuka mulsa plastiknya, kita bikin solokan. Itu sekitar lebarnya sekitar 40 cm lebarnya. Lebar ini 40 cm, kedalaman sekitar 10 cm sampai 15 cm. Tujuannya agar pupuk kandang atau kapur atau pupuk buatan yang kita berikan nanti tidak berserakan ke pinggir-pinggir selokan. Jadi habis pembuatan selokan ini dilanjuti dengan pemberian kapur dolomit. Perhitungannya untuk daerah tanah tegalan, tanah kering ini, itu setiap satu bedengannya panjangnya sekitar 20 meter ya bos. Jadi kita taburi pupuk kandang kapur dolomit sekitar 5 kilo. Habis kita taburi pupuk kapur dolomit, nanti kita biarin dulu kena hujan sekitar 2 atau 3 hari, baru kita taburi lagi di atasnya pupuk kandang. Setelah pupuk kandangnya merata semua, baru kita kasih pupuk buatan. Dan setelah kita beri pupuk buatan, langsung kita aduk bos. Kita aduk menggunakan hand traktor nanti ya. Kita aduk semuanya. Aduk semuanya, nah, kita angin-anginkan dulu sekitar 1 minggu, baru kita rapikan. Rapikan, baru kita lakukan penutupan mulsa. Jadi di sini kita nggak pernah ya membuat bedengan baru, karena telah kita lakukan kalau membuat bedengan baru itu biayanya lebih besar, terus hasilnya terhadap hasil panen kita nggak ada perubahan, sama. Jadi untuk apa kita bikin bedengan baru, hasilnya sama, nambah biaya aja dan menambah waktu. Jadi kita langsung aja bedengan yang telah lama kita bikin ini udah 8 tahun, udah nggak pernah kita nggak pernah kita ganti-ganti lagi. Sekali bikin bedengan, sekali masuk pupuk kandang nutup mulsa plastik, itu bisa kita lakukan 3 kali atau 4 kali penanaman, dan itulah telah memakan waktu minimal 1 tahun. Jadi masing-masing lahan kita, pada umumnya kita melakukan pengolahan lahan itu sekali setahun. Jadi untuk sekali setahun itu kita persiapkan pupuk kandang dan pupuk buatannya sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk 3 kali periode tanam. Jadi di sini saya ingin membagi kepada teman-teman semua bagaimana cara pengolahan tanah yang baik dan benar nanti akan mempengaruhi hasil panen kita. Apabila nanti pengolahan tanahnya kurang bagus atau kurang nutrisinya kurang, otomatis nanti tanaman kita perkembangannya kurang maksimal. Walaupun kita nanti melakukan pupuk susulan, pengecoran dan sebagainya. Tapi pupuk susulan atau pengecoran itu hanya sebagai tambahan, atau kita mungkin snack atau cemilan bagi kita manusia. Jadi pada dasarnya itu kompos atau pupuk kandang ya bos. Pupuk kandang pun telah kita fermentasi selama lebih 1 bulan dengan menggunakan M4 dan Trichoderma. Jadi nggak kita gunakan pupuk kandang yang baru ya bos ya. Nah, pupuk kandang jadi udah masak, udah matang, baru kita gunakan, baru kita tabur ke bedengan. Ini udah lebih 1 tahun, ini tanahnya masih bagus nih, masih remah. Jalan semua.
Mungkin besok telah kita lakukan, besok Idul Adha ya, mungkin hari Rabunya baru kita lakukan penaburan pupuk kandang. Hari ini mungkin bisa kejar pemberian pupuk dolomit. Pupuk dolomit sangat penting bagi tumbuh dan perkembangan tanaman. Di samping dia menyediakan unsur hara kalsium, pupuk dolomit juga berfungsi untuk menaikkan pH tanah. Jadi pH tanah ideal untuk tanaman itu kisaran 7. Tapi di daerah kita dengan curah hujan tinggi itu kisaran 5,5 sampai 6,5. Jadi kalau seandainya di bawah 6,5 itu cenderung tanaman kita tidak ada unsur tertentu yang tidak diserap oleh akar tanaman karena pH-nya rendah. Jadi dengan pemberian pupuk kapur dolomit itu bisa menaikkan pH dan unsur-unsur penting yang penting bagi tanaman dapat terserap dengan bagus dan gampang. Nanti apabila pH-nya terlalu rendah, itu nanti juga jamur-jamur patogen gampang untuk berkembang. Tanaman kita akan terserang hama dan penyakit. Untuk lahan tegalan ini cukup dengan panjang bedengan sekitar 20 meter, cukup dengan 5 kilo aja. Dan kalau tanah sawah atau tanah yang tergenang air bisa 2 kali lipat. Karena tanah sawah atau tanah yang tergenang air cenderung pH-nya di bawah dari 5,5. Kalau kita di sini udah melakukan pengecekan pH pada beberapa waktu yang lalu, itu kisaran pH sekitar 6,5. Jadi nanti takutnya kalau kita memberikan kapur dolomit lebih dari dosis yang ditentukan, takutnya nanti tanah ini pH-nya mendekati basah. Jadi kalau lebih dari 7 nggak bagus juga. Nanti tanaman kita ada unsur-unsur tertentu yang nggak bisa diserapnya. Jadi pengolahan tanah ini bagusnya kita lakukan itu pada cuaca jangan musim hujan ya. Kalau musim hujan nanti takutnya pupuk yang kita berikan baik itu pupuk kandang maupun buatan itu akan larut terbawa air. Jadi nanti pupuknya hanyut ke solokan-solokan atau pinggir-pinggir bedengan. Jadi percuma mubazir. Jadi kita usahakan pada cuaca yang tidak musim hujan. Nah, nanti kalau untuk pemasangan musa kita tunggu hujan dulu. Setelah dirapikan, karena kita nggak bisa memberikan air lagi karena udah ditutup semuanya sama musa. Walaupun kita memberikan penyiraman nantinya itu sangat kurang efektif lah, karena hujan dengan air yang kita berikan itu jauh bedanya. Jadi nanti kalau udah siap bedengan udah hampir selesai, kita hujankan dulu baru kita tutup musa. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.